Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Badruzaman, dari jurusan Fisika semester 3, Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Pertama, kita akan menggunakan website Tinkercad. Kemudian yang nanti kita juga akan coba pakai software LTSpice. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian seri untuk website Tinkercad. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 baterai yang masing-masing baterai itu 1,5 volt. Kalau dijumlahkan berarti 6 volt ya. Jadi sumber tegangan kita itu di sini ada 6 volt. Nah, kemudian nanti arus itu akan bergerak dari positif ke negatif. Nah, di sini juga kita ada 3 LED. Ada merah, kuning, hijau. Dan kemudian juga ada 3 resistor. Yang masing-masing resistor itu memiliki nilai resistansinya 330 ohm. Nah, rangkaian seri itu apa sih? Mungkin saya akan sedikit saja menjelaskan sebenarnya rangkaian seri itu apa. Nah, jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, di sini kan cuma ada satu jalur ya untuk melewatkan arus. Nah, mudahnya seperti itu untuk nanti membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengecek nih kira-kira berapa arus yang mengalir atau tegangan yang mengalir pada resistansi atau LED. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan alat bantu. Di sini ada yang namanya multimeter. Nah, kita pakai multimeter untuk mengetahui berapa nilainya gitu. Nah, yang pertama kita coba cek nih. Nah, yang positif kita sambungkan ke ini, ke terminal 2. Yang negatif juga kita sambungkan ke ininya. Nah, kita coba cek nih kira-kira berapa arus ataupun tegangan yang ada atau yang mengalir pada resistor ini. Caranya itu yang pertama start simulation, untuk memulai simulasi. Nah, kita bisa lihat jumlah tegangannya itu sekitar 201 mV. Kemudian untuk arus listrik yang mengalir itu sekitar segini ya, 839 mikroampere. Nah, kemudian kita coba lagi nih cek pada resistor selanjutnya. Tinggal pindahkan saja. Nah, ini untuk arus listriknya. Jadi untuk arus listrik itu yang mengalir sekitar 839 mikroampere. Untuk
resistor yang kedua, kita anggap aja ini yang resistor kedua gitu ya. Kemudian ini untuk volumenya. Untuk volumenya itu 201 milivolt ya. Dan untuk yang ketiga juga sama, kalau mau dicek. Kita start simulation. Ya, masih 201 milivolt dan kuat arus yang mengalir juga 839 mikroampere. Nah, di sini itu membuktikan bahwa untuk rangkaian seri udah pasti sama arus yang mengalir antara di resistor 1, resistor 2 ataupun resistor 3 itu secara teori udah pasti sama ya. Karena yang beda itu kalau di rangkaian seri tegangannya ya, atau V-nya. Cuma untuk kasus ini karena kita pakai resistornya itu sama ya, semuanya itu 330 volt, yang ini 330 volt, yang ini juga 330 volt. Tentunya nanti hasilnya juga akan sama gitu ya. Kita coba cek di LED-nya. Tinggal pindahkan saja sama. Nah, ini untuk nilai kuat arus yang mengalir pada LED merah ya, kita sebut saja LED merah ini. Kemudian untuk tegangannya itu sekitar 1,8 volt. Nah, ini untuk LED kuning ya, tadi masih sama nilainya dengan yang LED merah, yaitu sekitar 1,8 volt. Kuat arusnya juga masih sama, yaitu sekitar 2,28 miliampere ya. Nah, dari kedua lampu ini juga sudah bisa kita ketahui ya bahwa jumlah arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama gitu. Karena secara teori juga pasti sama gitu ya. Ditambah sekarang tegangannya juga kenapa sama gitu, karena kita menggunakan resistornya juga sama, jadi 330 volt untuk resistor 1, resistor 2, resistor 3 masing-masing 330 ohm ya tadi. Untuk di tiga lampu ini, di merah ataupun di LED kuning dan di LED hijau, semuanya akan bernilai sama gitu ya, baik itu arusnya ataupun tegangannya. Kenapa? Karena tadi secara teori arus listrik yang mengalir itu sudah pasti sama pada setiap hambatan gitu. Di sini tuh kita kan memasukkan nilai resistansinya 330 ohm. Cuma ketika kita run simulasi, si yang terbaca pada multimeternya itu 334 ohm. Nah, mungkin ini juga berpengaruh nanti ketika kita coba bandingkan dengan hasil perhitungan, akan berbeda beberapa lah, gak terlalu beda jauh sih. Cuma beda 0, sekian gitu ya kalau kita nanti bandingkan dengan rumus perhitungan. Saya sudah membuat rangkaian paralel ya untuk simulasi di website Tinkercad. Nah, bisa teman-teman lihat ini rangkaiannya masih menggunakan 4 baterai dengan jumlah totalnya itu 6 volt ya kalau dijumlahkan. Sekarang kita coba lihat rangkaian paralel. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Nah, untuk mudahnya kita bisa lihat pada jalur arus tersebut mengalir. Kalau untuk rangkaian seri, jalurnya itu cuma satu arah gitu ya, jadi si arusnya itu yang mengalir cuma satu jalur gitu. Cuma kalau untuk paralel, ini arus yang mengalir itu akan melewati beberapa cabang gitu ya, jadi cabang jalurnya itu bercabang gitu, berbeda dengan tadi yang rangkaian seri cuma ada satu jalur.
Nah, di rangkaian paralel ini, kalau secara teori, nanti si jumlah tegangannya itu sama ya. Nah, rangkaian paralel ini kan kita kenal sebagai pembagi arus gitu ya. Kalau tadi untuk rangkaian seri itu kita kenalnya sebagai pembagi tegangan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya cara mudah untuk membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita coba cek untuk yang sebelah kanan. Kita stop dulu simulationnya. Kita coba pindah. .92 volt. Untuk ampernya itu 482 miliampere. Nah, jadi sama ya tadi yang di tengah itu juga nilainya 3,92 volt. Kuat arus yang mengalir juga sama, yaitu 482 miliampere. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek pada LED-nya. Yang pertama kita coba cek kuat arusnya. Nah, kuat arus yang mengalir itu sekitar 17,9 miliampere. Kemudian untuk tegangan itu 2 volt ya. Sekitar 2 volt. Kemudian kita coba cek juga pada LED yang tengah. Sama ya, jadi masih 2 volt. Kemudian untuk kuat arusnya juga 17,9 miliampere. Nah, LED yang paling kiri juga sama ya, nilainya sekitar 17,9 miliampere. Dan untuk tegangannya juga bernilai 2 volt ya. Terus juga kelebihan rangkaian paralel ini salah satunya ketika ada lampu yang mati ataupun yang terputus gitu ya dalam rangkaian ininya, itu tidak akan menyebabkan semua lampu mati. Jadi walaupun ada satu lampu yang mati, tapi dua lampu yang lainnya itu tidak akan terganggu. Nah, ini kelebihan untuk rangkaian paralel. Cuma kekurangannya itu kita memerlukan banyak kabel, otomatis kita juga memerlukan banyak biaya ya yang keluar untuk membuat rangkaian paralel ini. Kalau untuk rangkaian seri, kekurangannya itu ketika ada satu lampu yang mati, maka semua lampu juga akan ikut mati gitu. Dan juga untuk nyalanya juga tidak akan terlalu optimal seperti rangkaian paralel ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke software LT Spice. Saya sudah buat rangkaiannya. Rangkaiannya itu juga masih sama kayak yang tadi di Tinkercad. Untuk bentuk rangkaiannya masih sama. Kita coba run simulation atau menjalankan simulasinya untuk mencari nanti berapa sih tegangan ataupun arus yang mengalir, entah itu pada R1, R2, R3 ataupun pada diode 1, diode 2 ataupun diode 3 gitu ya. Oke, mari kita coba cek nilai kuat arus yang mengalir pada R1 atau resistor 1 ya. Nah, itu sekitar 15,97940 miliampere. Kemudian untuk di resistor 2 sama ya. Untuk di resistor 3
juga masih sama gitu ya. Kemudian kita coba akan cari pada diode. Nah, diode itu sekitar segini ya nilainya. Kemudian untuk diode 2 juga sama, diode 3 juga sama gitu ya. Kuat arusnya. Kenapa bisa sama gitu? Karena di sini kita menggunakan resistansinya juga sama gitu ya, 330 ohm untuk semua resistansinya. Nah, kemudian ini untuk mengecek jumlah tegangannya itu berapa sih. Nah, itu sama kan antara ketiga cabang itu nilai tegangannya ya. Nah, ini bentuk rangkaian seri untuk software LT-Spice. Kemudian untuk caranya juga masih sama ya kayak tadi yang rangkaian paralel. Kalau kita mau ngecek berapa sih arusnya, berapa sih tegangannya, tinggal simulate kemudian run. Kita misalkan mau punya tiga grafik nih, tinggal klik kanan kemudian add plot ya. Kita ngecek misalkan arus di sini berapa. Nah, ada. Kemudian ngecek arus di sini berapa. Ada. Nah, sama ya. Pokoknya untuk caranya juga masih sama seperti yang tadi pas di rangkaian paralel. Untuk teorinya juga sama. Tadi teorinya sudah saya sedikit bahas pada simulasi atau website di Tinkercad. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.